Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Hari ini kami akan membahas tentang pahlawan wanita yang berani dan tangguh dalam dunia militer Indonesia. Inilah Kowal, Kowat, dan Warah. Yuk kita mulai perjalanan ini. Kita mulai dengan Kowal. Pada 26 Juni 1962 dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Laut nomor 5401.24 mengenai pembentukan Kowal. Hal ini menjadi penanda resmi dalam hak dan maupun kehormatan perempuan dalam ranah militer. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan menjadi hari lahir dari Korps Wanita Angkatan Laut atau Kowal. Tujuannya adalah untuk mempelajari segi keorganisasian dan kegiatannya, serta untuk mendalami terkait manajemen staf dan bahasa Inggris. Hal ini tentunya sangat berguna bagi pengembangan dan dalam menjalankan fungsi-fungsi Kowal ke depannya. Mulanya, Kowal memang banyak ditugaskan dalam hal yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan. Seiring berjalannya waktu, perempuan juga sudah bisa memberikan perannya untuk terlibat di lapangan sebagai prajurit lapangan. Dibentuknya Korps Wanita Angkatan Laut berarti membuka lembaran baru dalam sejarah TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut maju selangkah dalam memberikan hak dan kesempatan bagi kaum wanita Indonesia untuk turut serta dalam mendarmabaktikan dirinya di lingkungan TNI Angkatan Laut. Hal ini merupakan kehormatan yang sangat tinggi bagi wanita Indonesia. Selanjutnya, kita berkenalan dengan Kowat, Korps Wanita Angkatan Darat. Sebagai realisasi pembentukan Kowat, dikeluarkan Surat Keputusan Pangat nomor 1056/12/1960 tanggal 21 Desember 1960. Lahirlah Korps Wanita Angkatan Darat. Meskipun Kowat disahkan pada tanggal 21 Desember 1960, tetapi Hari Kowat ditetapkan tanggal 22 Desember. Penetapan ini dimaksudkan karena pada tanggal 22 Desember 1928 dilangsungkan Kongres Wanita pertama yang dikenal Hari Ibu. Karena Hari Ibu adalah kehormatan bagi ibu Indonesia sebagai ibu keluarga, ibu masyarakat, dan ibu bangsa, maka lahirnya Kowat diharapkan sebagai kebanggaan kaum ibu. Kowat diprakarsai oleh asisten 3 personel Kasat, Kolonel Dr. Sumarno. Dia mengungkapkan dibutuhkan tenaga militer wanita untuk beberapa bidang petugasan yang membutuhkan ketelitian, ketekunan, dan sifat-sifat yang telah menjadi kodrat seorang perempuan. Kowat memiliki moto bukan mawar penghias taman, tetapi melati pagar bangsa, sehingga para Kowat ini bukanlah hanya menjadi pengelola lingkungan kerja, namun merupakan prajurit wanita yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur, bersih hati, jujur, mempunyai sikap kemandirian yang tinggi, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kodrat kewanitaannya, serta penuh pengabdian terhadap negara, nusa, dan bangsa Indonesia. Mereka merasa perlu adanya kehadiran wanita di lingkup militer untuk melaksanakan tugas yang bersifat kewanitaan. Gagasan tersebut mendapat dukungan langsung dari Letjen A.H. Nasution selaku pimpinan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
Terakhir, kita akan mengenal WARA, Wanita Angkatan Udara. Wanita Angkatan Udara atau disingkat WARA adalah sebutan untuk prajurit wanita TNI Angkatan Udara. WARA dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1962 dengan tujuan agar kaum wanita dapat menjadi anggota TNI Angkatan Udara seperti layaknya kaum pria. Kini sudah cukup banyak perwira tinggi TNI Angkatan Udara berasal dari kalangan WARA. TNI WARA merupakan personel tentara wanita dari marga TNI Angkatan Udara. TNI WARA memiliki slogan Kanya Bakti Sakta Sejati. Artinya prajurit wanita yang mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dengan keahlian dan kemahiran yang dimilikinya. Foto tersebut diharapkan memotivasi WARA agar selalu mengasah diri untuk dapat meraih kesempatan lebih luas lagi. Sejalan dengan pembentukan WARA, saat itu diputuskan pula bahwa WARA bukan merupakan korps tersendiri, tetapi diintegrasikan dalam korps yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Udara, sama dengan anggota militer lainnya. Pendidikan WARA pertama dibuka pada 10 Juni 1963 di Kaliurang di lereng Pegunungan Pelawangan, Yogyakarta, dengan Kepala Sekolah Letnan Kolonel Penerbang Sumitro. Pendidikan diikuti oleh 30 orang wanita. Mulai pada tahun 1990, TNI Angkatan Udara memberikan kesempatan bagi WARA untuk mengikuti pendidikan olahraga terjun payung dan terbang layang. Karenanya prestasi WARA dalam bidang olahraga kian meningkat. Tak hanya olahraga dirgantara, WARA juga berhasil mengukir prestasi di bidang olahraga lainnya. Beberapa medali emas dan perak pernah berhasil diraih. Di antaranya dari cabang olahraga terjun payung, terbang layang, menembak tinju, bola voli, tenis lapangan, dan Yong Mudo. WARA bukan hanya sebagai pengatur penerbangan, tetapi lebih dari itu. Mereka bahkan menjadi orang yang mendengarkan suara petugas tower dari kokpit pesawat udara sebagai penerbang. Para wanita dapat menjadi TNI dengan mendaftar program militer sukarela. Wanita akan belajar mengubah kebiasaan hidup sipil menjadi kehidupan militer seperti pria. Untuk mengikuti program militer sukarela, wanita harus mengikuti serangkaian tes. Para tentara wanita saat ini sudah merata tersebar di seluruh matra. Sebutan tentara wanita baik Kowat, WARA, dan Kowal itu tersebar di berbagai satuan, baik teritorial maupun di pasukan, sehingga tidak ada perbedaan antara tentara wanita maupun tentara pria dalam menjalankan tugas negara. Wanita dapat bergabung dengan TNI melalui program militer sukarela. Mereka belajar mengubah gaya hidup menjadi gaya hidup militer, mengikuti jejak para pria. Kowal, Kowat, dan WARA adalah bukti nyata bahwa wanita memiliki peran vital dalam mempertahankan kedaulatan negara. Keberanian, keahlian, dan dedikasi mereka menginspirasi kita semua untuk terus berjuang dan mencapai cita-cita tanpa batasan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.